Berawal dari keinginan untuk membantu orang-orang dengan gangguan kejiwaan yang terlantar di jalanan, Immanuel mendirikan panti sosial rehabilitasi gangguan jiwa Rumah Peduli Sahabat Kasih di tahun 2010. Dan saat ini sudah ada 26 orang dari berbagai tempat yang dibantu di panti ini. Di masa pandemi COVID-19, El Shinta Peduli turut berbagi kepada panti asuhan dan panti sosial lainnya yang terdampak COVID-19. Kali ini, El Shinta Peduli menyalurkan bantuan dari pendengar radio El Shinta di panti sosial rehabilitasi gangguan jiwa Rumah Peduli Sahabat Kasih, Kampung Cicayur, Kebun Manggu, nomor 11 RW 01 Cisauk, Tangerang, Banten. Netizen dan pendengar radio El Shinta, kali ini tim El Shinta Peduli berada di Rumah Peduli Sahabat Kasih. Kali ini saya sudah bersama Pak Immanuel Talan selaku pendiri, pengelola dan sekaligus pengurus dari Rumah Peduli Sahabat Kasih. Apa kabar Pak Immanuel? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Pak Immanuel mungkin bisa cerita Pak, awal mulanya berdirinya dari Rumah Peduli Sahabat Kasih ini seperti apa Pak Immanuel? Jadi bermula dari keinginan hati untuk menolong teman-teman kita yang ada di jalanan. Waktu itu saya masih kerja dan sewaktu saya berangkat kerja atau sepulang atau kadang-kadang di kerjaan saya lihat bahkan didatangi oleh mereka-mereka yang seperti ini. Dan ada gerakan hati untuk menolong, tapi menolongnya seperti apa itu pun saya tidak tahu, dan saya tidak punya basic dalam hal itu untuk penanganan mereka-mereka yang gangguan jiwa. Dan kalau memang saya harus menolong mereka, seperti apa saya pun tidak tahu, tapi terutama kemampuan ekonomi. Karena maaf, untuk mengurus keluarga sendiri saja belum cukup, tetapi kita mau menolong mereka, dan itu yang menjadi kendala 10 tahun yang lalu. Saya baru bisa sampai saat ini. Pak, ini udah 10 tahun, lama sekali udah Pak. Kira-kira berapa banyak? Biasa Bapak sebut apa mereka ini? Saya sebut mereka anak-anak raja. Berapa banyak Pak anak-anak raja di sini? Untuk sementara ini ada 26. Yang sebetulnya kalau tertampung semua sudah lebih daripada itu, karena selama kurun waktu 10 tahun itu ada yang kabur lagi, ada yang meninggal, ada juga yang dijemput kembali oleh keluarga yang dititipkan, khususnya mereka yang dititipkan. Nah, sebetulnya kami terpanggil berawal dari mereka yang ada di jalanan. Jadi rasa ingin menolong itu mau menolong mereka yang ada di jalanan, sehingga hari ini yang dari jalanan itu ada 12 orang. Kegiatan dari mereka ini sehari-hari apa aja sih Pak? Kegiatan rohani kami tiap hari kami ibadah Pak. Jadi pagi kita ibadah dulu, baru mandi atau makan dulu baru mandi. Itu bebas, yang penting sudah ibadah. Nah, setelah ibadah, setelah mandi, baru yang bisa bantu saya ngurusin di luar, ngurusin. Jadi ada yang bisa bantu saya belanja di warung-warung terdekat. Ada juga yang ngurusin kambing domba Pak, itu kandangnya. Jadi terdengar suara kambing, berarti mereka juga merawat ternak di sini ya Pak? Iya, seperti itu Pak. Jadi saya cari kegiatan yang kira-kira mereka bisa terpacu. Dan tahun lalu kami kerja sawah di depan ini, kami kerjakan sawah, tapi tahun ini kami tidak kerja dan sekarang digarap orang lain, digarap secara keseluruhan. Seperti apa untuk batasan usia ataupun baru masuk atau sudah berapa bulan? Mungkin ada treatment khusus Pak Immanuel? Jadi treatment khusus untuk waktu 1 sampai 1 minggu itu, 1 hari sampai 1 minggu itu biasanya memang di dalam dulu. Tapi itu pun saya lihat dari perkembangannya, perkembangan syariahnya. Beliau itu seperti apa. Kalau memang dia bereaksi dan dibilang galak, ya memang dia di dalam dulu. Tapi tidak di dalam isolasi ya. Karena kami tidak punya ruang isolasi Pak. Jadi untuk treatmentnya itu ya kami pendampingan ke keluarga Pak. Jadi pendekatan kekeluargaan itu menjadi menu khusus ya, menu utama. Karena saya bilang kalau mereka dari di jalanan itu, kita yang waras ini sering menjauh dari mereka, berusaha menjauh dari mereka atau menjauhkan mereka dari kita.
dari jangkauan kita, dan itulah yang membuat mereka mentalnya mental penakut atau bahkan ganas. Dan itu saya bilang pendekatan kasihnya kurang, pendekatan kekeluargaannya kurang, sehingga setelah dia ada di sini, itulah yang kami jadikan menu utamanya setelah menu makan ya. Jadi itu jadi menu utama, sehingga hari demi hari dia bisa beradaptasi dengan kami, dan saat ini mereka rata-rata panggil saya ayah, panggil istri saya ibu, walaupun mereka usianya ada yang lebih dari kami, lebih tua dari kami. Boleh kalau ada yang sudah sembuh bisa ajak ngobrol sebentar, Pak? Boleh, lamri sini. Yang biasa disebut anak raja dengan Pak siapa ini, Pak namanya? Di sini. Dari keluarga dulu. Ini namanya siapa? Lamri. Lamri. Tinggal di sini sudah berapa lama, Mas Lamri? 2 tahun. 2 tahun. Gimana kegiatan sehari-hari di sini, Mas Lamri? Kalau di sini kegiatan saya pertama biasa kan ada ternak itu. Oh, ternak, ngurus ternak kambing ya. Gimana tinggal di sini, senang nggak? Senang Senang ya. Ramli asal dari mana? dari Pontianak. Pontianak. Oh. Mas Ramli, terima kasih. Lanjut lagi ya. Beternak ya. Terima kasih. Maaf ya mengganggu ya. Ya, demikian tadi Mas Ramli, salah satu anak raja yang biasa Pak Immanuel sebutkan. Mas Ramli adalah salah satu warga binaan dari Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa di Rumah Peduli Sahabat Kasih yang kali ini kita sambangi. Pak, ini mengenai treatment, kemudian apakah ada rujukan dari rumah sakit untuk dari Rumah Peduli Sahabat Kasih ini, Pak Immanuel? Iya, dari RS Grogol ada beberapa, dan tidak dirujuk dari rumah sakit ya. Ini dari permintaan keluarga, dari kebijakan keluarga. Jadi setelah di rumah sakit beberapa waktu, dan kemudian waktunya untuk pulang, keluarga biasanya cari tempat rehab untuk sementara waktu. Mengenai perbandingan saat ini COVID yang masih berkepanjangan ini, kemudian bisa berlalu. Amin, amin Pak, amin. Gimana Pak untuk pengelolaan ataupun tamu ataupun juga keluarga yang hadir untuk bertemu di sini seperti apa Pak? Perbandingan sebelum dan sesudah COVID ini, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan cepat berlalu. Lumayan terdampak Pak, karena biasanya kalau sebelum COVID Pak ya, Natal atau hari-hari raya yang lain, Pasca misalkan, atau Lebaran, biasanya teman-teman dari gereja atau komunitas yang lain yang mungkin dalam sebulan bisa 4 atau 5 grup, kemudian saat ini ya 1 atau 2, atau seperti bulan Juli tidak ada sama sekali. Jadi dampaknya karena semua terdampak, dan saya mengerti, dan saya hanya bisa berdoa ya Tuhan memulihkan keadaan Indonesia lebih baik. Amin. Dan semua mereka yang sudah pernah datang dan yang bahkan hanya dengar saja tapi berbuat sesuatu untuk sahabat kasih, ya kita berdoa ini cepat berlalu Pak ya, cepat berlalu. Jadi sangat terdampak, tapi puji Tuhan tidak pernah tidak makan Pak, tidak pernah tidak makan, bahkan khusus untuk beras alhamdulillah Pak cukup. Ya Pak, untuk itu tim El Cinta Peduli untuk hadir di sini adalah untuk menyalurkan bantuan dari pendengar Radio El Cinta. Ini ada sembako Pak, mungkin saya bisa sampaikan, yaitu ada 2 karung beras atau sebanyak 100 kg, 1 peti telur ayam atau sebanyak 14 kg, kemudian 10 liter minyak sayur, 10 bungkus kecap isi 600 ml, 40 ikan kaleng, 10 box teh celup, kemudian ada 10 kg gula putih, kemudian ada 10 dus mie instan, 10 batang sabun mandi, kemudian ada 10 renceng sampo,
kemudian 10 bungkus sabun cuci seberat 800 gram, kemudian 10 bungkus karbol dan 5 pak garam. Total nominalnya sebesar Rp4.832.000. Ini khusus untuk panti rehabilitasi gangguan jiwa Rumah Peduli Sahabat Kasih. Ini mohon diterima, Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Dan untuk para pendengar setia El Sinta, saya Pak Immanuel Talan dan semua warga binaan yang saya sebut mereka adalah anak-anak raja hanya bisa berterima kasih bahwasanya El Sinta tetap peduli. Saya tahu El Sinta sejak awal, Pak. Sejak awal saya masih di Jakarta, saya sudah senang dengar El Sinta, dan El Sinta luar biasa. Terima kasih. Bergerak sampai hari ini dan kepeduliannya tinggi. Kami untuk kedua kalinya El Sinta datang ke tempat kami, dan sekali lagi terima kasih. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua para pendengar. Dan semoga bantuan ini bisa berlanjut lagi. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak, untuk bantuan pendengar yang ingin datang langsung ke lokasi ini, bisa disebutin, Pak? Boleh. Baik, jadi alamat kami ada di Jalan Raya Cisauk Legok, Kelurahan Cisauk, Kecamatan Cisauk, Tangerang. Kami tidak terlalu jauh dari Ion Mall. Dari Ion Mall kira-kira 30 menit sampai tempat kami. Tempat kami terbuka untuk siapa saja dan kapan saja, seperti itu, Pak. Mungkin kalau ada nomor rekening bisa disebut juga, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Jadi untuk sekiranya Bapak Ibu yang mendengar dan ingin berbagi dengan kami, silahkan di transfer ke rekening kami BCA. Nomor akunnya 687 093 7791. Ya, demikian tadi wawancara kami dalam rangka pembagian bantuan untuk panti-panti sosial yang terdampak COVID-19 bersama Pak Immanuel Talan selaku pendiri, pengelola sekaligus pengurus dari Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Rumah Peduli Sahabat Kasih bersama Pak Immanuel dan dari Panti Asuhan Rumah Peduli Sahabat Kasih. Demikian, terima kasih. Bantuan telah diberikan secara langsung kepada Rumah Peduli Sahabat Kasih Cisauk, Tangerang, Banten. Bagi Anda yang sudah turut berpartisipasi dalam kegiatan El Sinta Peduli, kami ucapkan terima kasih. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam membantu sesama, dapat mengirimkan donasi Anda di nomor rekening BCA atas nama El Sinta Peduli di nomor 198 300 4494 dan nomor BNI Syariah di 8282 890003. Semoga bantuan yang Anda berikan dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Radio El Sinta yang udah datang ke sini kasih donatur saya ke tempat ini. Semoga Radio El Sinta makin jaya, makin maju, makin sukses. Saya ucapkan kepada pendengar Radio Sinta terima kasih banyak. Semoga melalui sumbangan ini kami merasa bahagia dan Tuhan juga bisa memberkati kepada donatur yang telah memberikan sumbangan kepada kami. Amin. Terima kasih kepada para pendengar El Sinta yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena El Sinta peduli hari ini bersama dengan kami dan memberikan kepada kami bantuan yang sangat besar dan sangat bermanfaat, apalagi di masa pandemi COVID ini. Dan doa serta harapan saya Bapak Ibu tetap bahagia, sehat selalu dan tetap beraktivitas dengan tetap mempergunakan panduan pemerintah, protokol pemerintah.
Terima kasih. Terima kasih.